अंजलि, बुरा मत मानना। देखो, सुबह सोती मत रहना, अलार्म बजे। Won't come here. Halo Senteners dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sebuah film yang dibintangi aktor-aktor papan atas India, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, dan Jui Chawla. Tidak diragukan lagi, film yang mereka bintangi selalu sukses. Baik, tidak berlama-lama, langsung ke videonya. Check it out. Bermula dari pasangan muda yang sedang dimabuk cinta, mereka memasuki rumah kosong. Lalu saat sang cewek merasa lapar, si cowok menyiapkan makanan. Tetapi ketika si cewek keluar dari kamar mandi, dia melihat cowoknya yang masih berdiri di samping jendela. Namun tiba-tiba cowoknya yang sebenarnya datang dan mengatakan, makan malam sudah siap. Si cewek mulai merasa ada yang aneh di rumah itu. Kemudian di lantai bawah, angin berhembus kencang. Si cewek mencoba menutup jendela, tetapi dia melihat seseorang pria yang menyeramkan. Dia ketakutan, namun cowoknya tidak percaya. Lalu tiba-tiba mati lampu ketika sang cowok marah-marah meyakinkan si cewek bahwa di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Muncullah sosok pria menyeramkan di depan mereka. Kemudian terlihat pasangan beserta anaknya di kapal pesiar. Mereka pertama kali datang di kota Goa. Diketahui sang pria bernama Aditya dan wanita bernama Anjali. Anaknya bernama Baku. Saat para supir taksi berebut untuk mengantar mereka, namun mendengar tujuan mereka adalah Natvila, para supir taksi saling lempar. Tetapi salah satu dari mereka memberanikan diri mengantar. Di perjalanan, supir taksi bercerita bahwa Natvila adalah rumah berhantu. Tiba-tiba mobilnya mogok. Terpaksa Adit beserta anak istrinya berjalan kaki menuju Natvila. Sampailah mereka di Natvila yang mereka sewa. Ketika Adit bertanya pada penjaga rumah tentang rumor bahwa rumah ini berhantu, penjaga rumah mengatakan bahwa itu omong kosong. Pemilik rumah ini tinggal di Amerika, kata penjaga rumah. Adit merupakan insinyur di kapal pesiar dan dia harus meninggalkan anak istrinya di rumah untuk berbulan-bulan, cerita Adit kepada penjaga rumah. Saatnya Adit kembali bekerja dan meninggalkan Anjali dengan Baku. Namun Adit berpesan pada Baku untuk melakukan kenakalan baru di tempat sekolahnya yang sekarang. Anjali mendengar itu memarahi Adit. Kemudian terlihat kepala sekolah yang doyan makan. Anjali mendaftarkan Banku di sekolah itu. Lalu kepala sekolah membawa Banku ke kelasnya dan menyuruh Banku duduk di sebelah siswa yang bernama Jojo. Di dapur, Anjali membereskan belanjanya. Namun, pria dekil pemabuk mencuri makanan dan minuman Anjali. Mengetahui itu, Anjali mengejarnya dengan membawa pentungan untuk memukulnya. Di sekolah, Jojo dan Banku tidak pernah akur. Mereka saling menjahili satu sama lain. Lalu saat Banku dan Jojo ingin mengerjai seorang pekerja di sekolah itu, Banku malah menyiramkan tinta mengenai kepala sekolah. Anjali dipanggil kepala sekolah agar mengetahui perbuatan Banku kepadanya. Anjali justru malah ketawa melihatnya. Kemudian terlihat Anjali mencoba mendamaikan Banku dan juga Jojo agar mereka berteman. Banku mengajak Jojo main ke rumahnya di Natvila. Namun Jojo menolak dan mengatakan bahwa di sana ada hantunya.
Di rumah, Banku bertanya pada ibunya, "Apa itu hantu?" Anjali mengatakan tidak ada hantu di rumah ini. Yang ada pencuri makanan yang bernama Anthony, dan Anjali telah memukulnya. Pada malam hari, Adit menelpon ke rumah dan Banku yang mengangkatnya. Kemudian Banku bercerita pada ayahnya. Dia telah menumpahkan tinta pada kepala sekolah. Adit tersenyum dan berkata kenakalan yang bagus. Saat Banku ingin tidur, ada yang mengganggunya. Kemudian dia turun dan mengambil es krim. Dan tiba-tiba dia melihat sosok menyeramkan. Banku berteriak memanggil ibunya. Banku mengadu pada ibunya melihat seseorang saat dia sedang mengambil es krim. Lalu Banku mencari mangkok yang telah jatuh, tetapi tidak ada. Anjali kemudian memarahi Banku. Saat ibunya sudah tidur, Banku kembali turun karena merasa bingung mangkoknya yang hilang. Tiba-tiba mangkoknya terlihat kembali. Saat Banku ingin mengambilnya, muncullah sosok hantu Nat. Banku kemudian bersembunyi di balik sofa. Lalu tanpa merasa takut, Banku mengira bahwa dia adalah Anthony, pencuri makanan yang dipukul ibunya. Nat mengatakan ini rumahku dan akan mengusir Banku. Saat Nat mencoba menakuti Banku, justru dia malah tertawa. Merasa bingung, Nat mencoba menakuti seseorang yang melintas di depan rumahnya untuk memastikan bahwa dia benar hantu. Pada pagi hari, saat Anjali bangun tidur, dia mendapati Banku yang tidak berada dalam tempat tidur. Ternyata Banku tidur di sofa. Kemudian Banku bercerita di rumah yang mereka tinggali ada malaikat. Namun Anjali menganggap hanya cerita anak-anak. Dia tidak terlalu memikirkannya. Di sekolahan, Banku bercerita kepada teman-temannya tentang malaikat di rumahnya yang dia temui. Di rumah, Anjali terlihat sangat capek karena rumah itu selalu kotor kembali ketika dibersihkan. Di saat itu, Anthony di halaman merobohkan pot bunga. Kemudian Anjali menyuruhnya untuk membantu membersihkan rumah. Di saat Anthony menyapu, Nat selalu menjahili Anthony, di mana sampah tidak bisa dibersihkan. Kemudian Anjali terlihat menelpon Adit bahwa dia tidak mau lagi tinggal di rumah itu. Pada malam berikutnya, terlihat Nat mencari Banku. Namun Banku bersembunyi dan mengageti hantu Nat. Banku anak yang cerdas. Dia mengatakan pada Nat akan membersihkan rumah itu dengan satu tiupan. Ketika Banku tidak berhasil, Nat merasa terpancing, menunjukkan kekuatannya. Dan benar saja, Nat membersihkan rumah itu dengan kekuatannya. Kemudian saat semua sudah selesai, Banku mengatakan mamanya tidak akan pergi pindah rumah. Nat pun kaget dan mengakui Banku anak yang cerdas. Ketika Banku bermain bola, tiba-tiba Nat mengageti Banku hingga dia terjatuh di tangga sampai pingsan. Anjali yang menyadari itu terlihat sangat panik. Tibalah Banku di rumah sakit dan dokter segera menanganinya. Nat juga terlihat sangat menyesal dan merasa bersalah. Kemudian saat Banku tersadar, dokter bertanya bagaimana bisa terjatuh.
Banku berkata bahwa dia sedang bermain. Kemudian dia terjatuh. Anjali terlihat senang ketika Banku baik-baik saja. Nat yang selalu menunggu Banku sadar. Dia mengatakan bahwa ini terjadi gara-gara dia. Namun Banku mengatakan bahwa ini salahnya. Banku terbiasa terluka saat bermain. Banku mengatakan bahwa Nat seperti kakeknya. Semenjak itu, Nat berubah menjadi menyayangi Banku. Pada suatu hari, Vinjay yang merupakan anak Nat yang tinggal di Amerika memberitahu penjaga rumah bahwa dia akan datang ke goa. Hari-hari berikutnya, Nat selalu menemani Banku. Hingga ke sekolahan pun Nat bersama Banku. Saat kepala sekolah melihat Banku di luar kelas, namun tiba-tiba hilang. Kepala sekolah mendatangi kelasnya untuk memastikan, dan kepala sekolah meminta bekal makanannya. Nat mengerjai kepala sekolah. Kejailan Nat terus berjalan pada kepala sekolah. Kemudian di sekolah mengadakan beberapa perlombaan. Namun Banku selalu kalah dengan Jojo. Kemudian Nat memberi motivasi pada Banku. Benar saja dia berhasil menang perlombaan dengan usaha kerasnya sendiri. Kemudian Jojo berencana jahat pada Banku, tetapi dia sendiri yang terjatuh ke dalam sumur. Saat Banku mengetahui itu, Banku disuruh Nat untuk menolong Jojo. Ketika Jojo berhasil ditolong, dia terheran bagaimana bisa Banku melakukan itu. Kata Banku, berkat bantuan malaikat. Jojo disuruh menjaga rahasia, namun Jojo menceritakan kepada orang-orang. Hingga berita menyebar dan Anjali kembali dipanggil kepala sekolah untuk peringatan terakhir kalinya. Di rumah, Anjali memarahi Banku hingga memukulnya. चलो जाने दो अब छोड़ो भी चलो जाने दो चलो जाने दो अब छोड़ो भी चलो जाने दो. Kemudian di sekolahan, Banku dan Jojo mengikuti pentas seni dengan membawa cerita tentang malaikat di rumahnya. Kemudian Anjali teringat kata-kata Banku ketika di rumah yang selalu berbicara tentang malaikat di rumah mereka. Terlihat Vinjay sedang mengobrol dengan calon pembeli rumahnya. Lalu penjaga rumah mengantar calon pembeli mendatangi Nat Villa. Mendengar ada pembeli datang, Nat marah besar. Dan terjadi hal aneh yang membuat calon pembeli merasa takut dan pergi. Kemudian Banku menyuruh buat Nat jangan marah karena ibunya ketakutan. Nat mengatakan bahwa Banku dan Anjali tidak boleh pergi. Banku menyuruh Nat muncul supaya ibunya melihat. Ketika Nat muncul, dia terus bercerita bahwa dulu dia mempunyai keluarga kecil. Nat mempunyai anak yang bernama Vinjay dan juga menantu bernama Shana. Cucunya Vibut mirip dengan Banku. Vinjay pergi ke Amerika dan betah tinggal di sana. Sepanjang hari ibunya menunggu kedatangan Vinjay hingga dia meninggal sebelum bertemu Vinjay. Vinjay datang beserta anak istrinya ketika Nirmala ibunya telah meninggal. Kemudian tiba-tiba Vinjay akan menjual rumah itu. Namun Nat marah dan tidak akan menjual rumah itu. Ketika Vinjay mempertanyakan
apa yang spesial dari rumah ini? Nat mengatakan, kamu dilahirkan dan dibesarkan di rumah ini dengan kasih sayang ibunya. But I can't stay here anymore. Di pagi hari, Vinjay berpamitan untuk pergi ke Amerika dan menetap di sana. Nat memohon untuk tidak meninggalkannya. Nat mencoba mengejar, namun dia terpeleset dan jatuh di tangga. Dia terus mengejar keluar rumah, namun Vinjay tetap pergi. Ketika Nat kembali masuk ke rumah, dia baru menyadari bahwa telah meninggal. Di sela Nat bercerita, Anjali bertanya mengapa tidak memaafkan anaknya. Nat mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan anaknya dan hanya kalian yang boleh tinggal di sini. Kemudian Aditya pulang. Anjali dan Banku bercerita padanya tentang Nat. Aditya dan Anjali mendatangi pendeta untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan pada Nat. Pendeta menyuruh untuk mengadakan upacara kematian, namun harus anaknya yang melakukan. Keesokan harinya, Aditya menemui Vinjay untuk mengajaknya mengadakan upacara kematian ayahnya. Namun Vinjay menolak melakukan itu. Dia berpikir di Amerika orang-orang tidak melakukan itu, namun baik-baik saja. Kemudian Aditya benar melakukan upacara kematian Nat. Tiba-tiba Vinjay datang. Dan dia terlihat menangis memeluk foto Nirmala ibunya. Nat terlihat selalu mengikuti Vinjay. Dan Vinjay mulai mengikuti upacara kematian ayahnya. Dan Nat pergi dengan penuh kedamaian. Banku terlihat sedih kehilangan Nat. Kemudian Vinjay mengatakan pada Banku bahwa rumah ini tidak akan dijual dan diberikan kepada Banku. Lalu menyuruh Banku menyampaikan permohonan maaf pada Nat ayah Vinjay. Dan film pun selesai.